Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sangat tegas dan jelas disebutkan bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk sebuah keluarga. Jadi, pernikahan atau perkawinan adalah momen yang sangat sakral dan penuh kebahagiaan. Namun, tak dipungkiri, akhir-akhir ini, pernikahan juga dapat menjadi sumber konflik yang cukup serius, terutama jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti perceraian ataupun kematian. Terkait mengantisipasi adanya sumber konflik, maka tak jarang kita mengetahui dan melihat suami istri membuat perjanjian pernikahan atau perjanjian pranikah atau keren disebut prenuptial agreement. Dengan kata lain, di zaman now ini, perjanjian pranikah adalah salah satu cara yang dianggap sangat efektif dan efisien untuk mencegah konflik di masa depan. Perjanjian pranikah ini bukan sekadar prosesi pengucapan janji secara lisan, melainkan dibuat secara tertulis oleh calon suami istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk melindungi hak dan kewajiban hukum suami istri setelah menikah, serta perlu mendapatkan pengesahan dari pihak yang memiliki kewenangan, seperti pegawai pencatat perkawinan ataupun notaris. Secara umum, dalam perjanjian pranikah berisi hal yang terkait dengan pembagian harta, baik harta yang diperoleh sebelum dan sesudah pernikahan. Kemudian batas-batas yang tidak boleh dilanggar untuk calon pasangan suami istri, dan hal pengaturan lainnya yang dianggap penting untuk dipertimbangkan oleh calon suami istri yang akan menikah. Penting diketahui dan dipahami, adapun yang menjadi dasar hukum atas adanya perjanjian pranikah adalah tercantum dalam pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi, sebelum atau saat pelaksanaan perkawinan, kedua pihak dapat membuat perjanjian tertulis yang akan disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Ketentuan pasal 139 KUH Perdata juga dengan tegas mengatur bahwa para calon suami istri dengan perjanjian perkawinan dapat menyimpang dari peraturan undang-undang mengenai harta bersama, asalkan hal itu tidak bertentangan dengan tata susila yang baik, tata tertib umum, dan sejumlah ketentuan yang berlaku. Selain itu, perjanjian pranikah yang dibuat juga akan berlaku tidak hanya antara kedua pihak yang membuatnya, yakni suami dan istri, akan tetapi juga berlaku bagi pihak ketiga, selama pihak ketiga tersebut terlibat dalam perjanjian tersebut. Secara praktek yang dilakukan oleh para pengemban profesi hukum, bahwa isi perjanjian pranikah sangatlah bervariasi, tergantung pada preferensi dan kebutuhan pasangan yang akan menikah. Namun, di lapangan lazim ditemukan, isi perjanjian pranikah adalah sebagai berikut. 1. Berisi pengaturan harta benda yang mencakup kesepakatan mengenai pemisahan atau penggabungan harta benda antara suami dan istri. Hal ini bisa meliputi pembagian harta benda yang dimiliki sebelum pernikahan dan juga bagaimana harta benda yang diperoleh selama pernikahan akan dikelola dan yang akan dibagi jika terjadi perceraian. 2. Berisi perjanjian yang mengatur tentang peran,
hak, dan kewajiban yang dapat meliputi tugas dan tanggung jawab masing-masing pasangan dalam memenuhi kebutuhan keluarga, termasuk tanggung jawab keuangan, pengelolaan rumah tangga, dan perawatan anak. Yang ketiga, perjanjian pranikah berisi pengaturan mengenai hak asuh anak. Pengaturan ini sangat krusial, mengingat tren cerai kawin terjadi sangat signifikan. Sehingga, dalam mengantisipasi jika terjadi perceraian atau perselingkuhan, perjanjian pranikah dapat mencakup ketentuan mengenai hak asuh anak di masa mendatang. Dalam praktiknya, pengaturan ini termasuk penentuan hak asuh bersama atau tunggal, serta kewajiban finansial yang harus dipenuhi oleh masing-masing pasangan terkait kebutuhan anak-anak secara lahir batin. Pengaturan keempat dapat berisi tentang penghasilan atau pendapatan suami istri. Perjanjian tersebut juga dapat mengatur atas hal pendapatan yang diperoleh selama pernikahan. Selain itu, variasinya bisa mencakup pembagian penghasilan, pengelolaan keuangan, dan kewajiban finansial yang harus dipenuhi oleh masing-masing pasangan. Dan yang kelima, berisi hal tentang pemisahan utang. Jika salah satu pasangan memiliki utang sebelum pernikahan dilangsungkan, maka perjanjian pranikah dapat mencakup pemisahan atas utang tersebut. Artinya, utang yang ada sebelum berlangsung perkawinan adalah tetap menjadi tanggung jawab individu yang memiliki utang, bukan tanggung jawab bersama pasangan, atau tanggung renteng untuk membayarkan utang tersebut. Nah, agar terlaksana dengan baik perjanjian perkawinan atau prenuptial agreement ini, sangat dibutuhkan adanya kerjasama antar kedua belah pihak yang akan menikah, di mana pasangan yang akan menikah wajib mengetahui seperti apa pasangannya tersebut. Di Indonesia, terkhususnya di Kota Medan, tak dipungkiri ada banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT dikarenakan perilaku pasangan yang impulsif. Hal ini tentu saja sangat berdampak pada kesehatan mental pasangan yang mendapat kekerasan. Jadi tak mengherankan, sekarang ini, banyak pasangan memaknai adanya perjanjian pranikah dapat menjadi backup dan bukti yang kuat di pengadilan, serta sangat bermanfaat untuk membantu pasangan agar dapat mengontrol tindakannya dan mempertanggungjawabkan semua hal yang dilakukannya. Sehingga keberadaan perjanjian perkawinan ini sangat dibutuhkan. Karena begitu tingginya kasus cerai kawin di Indonesia, bagi pasangan yang berstatus duda atau janda, tujuan perjanjian pranikah atau prenuptial agreement tentunya adalah untuk memastikan bahwa hak-hak dan kepentingannya sebagai calon pasangan baru yang akan menikah lagi terlindungi dan dipertahankan. Misal, melindungi hak dari anak-anak yang sebelumnya ada dari hasil perkawinan sebelumnya. Dengan dibuatnya perjanjian perkawinan, maka setidaknya dapat memastikan bahwa anak-anak tersebut tetap dilindungi secara hukum dan kepentingan mereka tidak terabaikan jika suatu saat nanti salah satu pasangan akan menikah kembali setelah perceraian. Selain masalah anak, mengatur pembagian harta bawaan bagi janda atau duda yang akan menikah lagi adalah sangat urgent, makanya dibutuhkan perjanjian pranikah.
termasuk mengatur untuk pembagian harta selama pernikahan, dan harta dalam hal perceraian atau kematian salah satu pasangan. Adanya pengaturan ini dapat menghindari permasalahan yang mungkin timbul di masa depan terkait dengan harta bersama, warisan, atau aset yang dimiliki oleh masing-masing pasangan sebelum menikah, khusus klaim dari anak-anak bawaan atau anak tiri. Menciptakan rasa aman dalam hubungan perkawinan baru bagi duda dan atau janda juga menjadi salah satu alasan dan tujuan dibuatnya perjanjian perkawinan. Sehingga diharapkan dapat membantu menghindari konflik atau perdebatan yang mungkin muncul di masa depan terkait dengan isu hukum dan finansial. Alasan yang begitu penting sehingga perjanjian pranikah semakin tren keberadaannya dalam masyarakat kita adalah untuk mendapatkan dukungan keuangan atau pemisahan harta yang adil dalam hal terjadi perceraian atau kematian salah satu pasangannya. Dengan perjanjian itu, para pasangan yang berstatus duda atau janda merasa terlindungi kondisi finansial masing-masing pasangan dan memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan secara tidak adil dalam hal tersebut. Ada pula alasan pembuatan perjanjian kawin atau prenuptial agreement adalah dalam rangka untuk menjamin kepentingan bisnis dan keberlangsungan usaha atau karir masing-masing. Jika salah satu pasangan yang berstatus janda ataupun duda memiliki karir, usaha, atau aset yang signifikan sebelum pernikahan baru, maka perjanjian pranikah dapat digunakan untuk melindungi kepentingan karir, usaha, atau aset tersebut. Terkhusus, dalam hal terjadinya perceraian atau kematian, eksistensi perjanjian prakawin ini dapat menentukan bagaimana aset, usaha dan karir akan diperlakukan kemudian hari, serta bagaimana pemisahan harta akan dilakukan untuk memastikan kelangsungan perkembangan usaha dan kepentingan hidup masing-masing pasangan. Penting diketahui dan dipahami, meskipun isi perjanjian pranikah tidak diatur secara spesifik, namun KUH Perdata mengatur sejumlah hal yang dilarang dalam sebuah perjanjian praperkawinan atau prenuptial agreement. Adapun hal-hal atau ketentuan yang dilarang tercantum dalam perjanjian pranikah adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Hal ini secara tegas diatur dalam pasal 139 KUH Perdata. Yang kedua, tidak boleh mengurangi hak suami. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 140 KUH Perdata yang pada pokoknya menyatakan bahwa perjanjian perkawinan tidak boleh mengurangi hak-hak suami, baik sebagai suami, sebagai ayah, sebagai kepala rumah tangga, dan hak-hak lain sebagaimana diatur dalam undang-undang. Yang ketiga, tidak boleh mengatur warisan bagi keturunan hasil dari perkawinan. Hal ini sebagaimana dengan tegas diatur dalam pasal 141 KUH Perdata yang menyatakan bahwa para calon suami istri dalam perjanjian tersebut tidak boleh melepaskan hak atas warisan keturunan mereka, pun tidak boleh mengatur warisan itu. Yang keempat, prenuptial agreement tidak boleh berat sebelah dalam hal utang. Hal ini ditegaskan dalam pasal 142 KUH Perdata, bahwa mereka maksudnya para calon suami istri
Tidak boleh membuat perjanjian yang membuat salah satu pihak mempunyai kewajiban utang lebih besar daripada bagiannya dalam keuntungan-keuntungan harta bersama. Dan yang terakhir, atau kelima, perjanjian prakawin tidak boleh menggunakan hukum asing sebagai dasar hukum perkawinan. Hal ini diatur dalam pasal 143 KUH Perdata, yang pada intinya mengatakan bahwa mereka atau para calon suami istri tidak boleh membuat perjanjian dengan kata-kata sepintas bahwa ikatan perkawinan mereka akan diatur oleh undang-undang, kitab undang-undang luar negeri, atau oleh beberapa adat kebiasaan, undang-undang, kitab undang-undang, atau peraturan daerah yang pernah berlaku di Indonesia. Dengan mengetahui ada beberapa hal yang diatur oleh negara terkait perjanjian pranikah, maka dari itu, calon pasangan suami istri perlu dengan sadar dan terbuka dalam menyusun perjanjian yang akan menjadi pegangan dan alas hukum bersama buat pasangan di dalam menjalani sebuah kehidupan pernikahan yang harmonis dan jauh dari percekcokan. Nah, para calon pasangan suami istri pun bisa membahas hal tersebut lebih dalam dan mendetail, serta santai, sehingga nantinya tidak ada kesalahpahaman demi menjaga keharmonisan pernikahan dan hubungan pasangan ke depan. Demikian ulasan tentang perjanjian pranikah, atau perjanjian pra-perkawinan, atau prenuptial agreement. Semoga bermanfaat. Salam dari advokat pengacara Hasudungan Sila N di Medan. Sekian, dan terima kasih.